Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku. Kita pada kesempatan kali ini akan melanjutkan tentang konsep pemrograman. Kita akan kembali bermain-main dengan bahasa pemrograman. Asik kan? Kemarin sudah mencoba coding dan melihat hasilnya. Kemarin kita sudah belajar tentang konsep if then. Hari ini Pak Teguh akan melanjutkan dengan konsep bahasa pemrograman yang berikutnya adalah tentang for do. Nah, nanti ada sebuah perintah atau rutin program atau baris program dengan konsep for seperti ini. For pencacah, ini nama variabel. Jadi nama variabel kita adalah pencacah misalkan. Variabel saya ulangi adalah sebuah tempat untuk menaruh data. For pencacah sama dengan 1, to, 3, do. Itu artinya kalau kita Indonesiakan, bahasa Indonesiakan artinya adalah untuk pencacah, untuk isi variabel pencacah sama dengan 1 sampai dengan 3 kerjakan. Do kan kerjakan. Sama loh ya. Oke. Apa yang dikerjakan? Misalkan nanti ada perintah di bawahnya misalkan write len pencacah. Maka itu artinya akan menulis, karena ini nggak ada tanda petik, maka yang ditulis nanti adalah isinya pencacah. Seperti kita ketahui bahwa pencacah isinya adalah 1 sampai dengan 3. Maka tabel eksekusi yang harus kita orek-orek supaya untuk melihat program ini artinya apa, kita bisa membuat seperti ini anakku ya. Jadi kita ketahui bahwa for pencacah 1 sampai dengan 3 kerjakan, maka diawali dengan seperti ini. Kita akan menulis isinya pencacah 1 sampai dengan 3. Nah, ini contoh programnya ya, misalkan for pencacah 1 to 3 do write len pencacah. Apa hasil program ini? Kita buat tabel eksekusi. Jika ada pertanyaan, apakah hasil program ini? Maka untuk mencari atau melihat hasilnya, kita akan memecah-mecah dengan tabel eksekusi sebagai berikut caranya. Karena ini ada perintah for pencacah 1 to 3, kita dahulukan membuat seperti ini. Ketika pencacah sama dengan 1 mengerjakan apa? Ketika pencacah sama dengan 2 mengerjakan apa? Dan ketika pencacah sama dengan 3 mengerjakan apa? Setelah itu yang dikerjakan akan kita masukkan. Ketika pencacah sama dengan 1, apa yang dikerjakan? Write len pencacah. Write len pencacah. Ketika pencacah sama dengan 1, maka perintahnya adalah menulis isinya pencacah yaitu 1. Maka ketika pencacah sama dengan 1, program ini menghasilkan tulisan angka 1, menulis angka 1. Nah, kemudian ketika pencacah sama dengan 2, apa yang dikerjakan? Tetap write len pencacah. Tetapi isinya pencacah sudah beda. Bukan 1 lagi, tapi ini 2 seharusnya. Ini harusnya 2, Pak Teguh salah tulis. Maka jadi hasilnya adalah menulis angka 2. Nah, ketika pencacah sama dengan 3, apa yang dikerjakan? Dikerjakan adalah tetap write len pencacah, yaitu menulis pencacah. Isinya pencacah sama dengan berapa ini? Bukan 1 loh ya, apa? 3. Jadi hasilnya adalah menulis angka 3. Paham ya? Jadi saya ulang lagi, ketika ada perintah seperti ini, maka kita buat dulu pencacahnya sama dengan berapa kali nih? 3 kali, langsung aja kita buat. Ketika pencacah sama dengan 1, ketika pencacah sama dengan 2, dan ketika pencacah sama dengan 3, yang dikerjakan kita tulis berikutnya, menyusul. Nah, sekarang kita buat programnya. Oke, diawali dengan kata terkadang program. Diikuti oleh nama program. Misalkan latihan Q4. Kemudian kita ikuti dengan deklarasi. Bagian deklarasi, mendeklarasikan variabel yang akan dipakai. Yaitu diawali dengan kata terkadang var, di enter, diikuti oleh variabel yang akan kita gunakan. Tadi kita sepakati kita menggunakan kata apa? Pencacah. Tipenya bilangan bulat, berarti titik 2, integer, titik, koma. Sudah, satu variabel saja. Kemudian kita mulai programnya dengan mengawali dengan mengetik kata terkadang begin.
Enter. Perintahnya tadi apa? For pencacah titik 2 sama dengan 1 to 3 do. Apa yang di do? Menulis. Perintahnya apa? Menulis kemudian ganti baris, berarti write lem kurung buka isinya pencacah, berarti tulis variabelnya. Titik koma. Kalau do nggak perlu titik koma, oke ya. Kemudian terakhir n. Ya, kita kasih pakemnya apa ini? Uses CRT. Di bawahnya bikin ada apa anakku? Clear screen. Di sebelum n ada apa anakku? Biar berhenti. Read titik koma. Kita compile. Kasih nama latihan Q4. Oke. Press any key, berarti betul. Kita lihat hasilnya adalah 1. Ketika pencacah sama dengan 1, dia nulis 1. Ketika pencacah sama dengan 2, dia nulis 2. Dan ketika pencacah sama dengan 3, dia nulis 3. Kalau ini diganti 5 gimana anakku? Ya gampang loh. Hasilnya 1 sampai dengan 5. Iya. Kalau di sini Pak Teguh kasih petik. Apa? Nulis apa hasilnya? Karena petik, dia akan mencetak yang ada di dalam tanda petik. Bukan isinya ini. Kita coba ya. Hasilnya apa nanti? Menulis pencacah sebanyak 5 kali. Pencacah SMA 2. Dia juga akan menulis itu sebanyak berapa kali? 5 kali. Oke ya, terima kasih. Selamat belajar. Silakan dicoba di Android kalian bahwa coding itu mengasihkan. Silakan dicoba dan dicoba. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.